Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelima ya, saudara-saudara, sejarah perkembangan transportasi di dunia dan di Indonesia. Jadi sejarah perkembangan transportasi di dunia. Perkembangan transportasi dalam sejarah bergerak dengan sangat cepat. Dengan sangat perlahan. Saya minta maaf. Berevolusi dengan terjadinya pertumbuhan sedikit demi sedikit yang sebenarnya diawali dengan perjalanan jarak jauh, berjalan kaki pada zaman paleolitik. Sejarah manusia menunjukkan bahwa selain berjalan kaki juga dibantu dengan pemanfaatan hewan yang menyeret suatu muatan atau mengangkut suatu muatan yang nggak bisa diangkut oleh manusia. Kemudian pembangunan rakit di sungai. Ya. Beberapa rekaman mengenai transport terekam dalam revil yang dipahat di batu pada daerah Mesir kuno dan daerah sekitarnya. Jadi seperti itu penambatan suatu barang. Perkembangan transport sebelum industrialisasi. Transportasi diawali dengan penemuan roda pada tahun sekitar 3500 sebelum Masehi yang masih digunakan untuk mempermudah pemindahan satu barang. Pada tabel berikut ditunjukkan perkembangan di dalam transportasi dari zaman ke zaman. Tetapi sebelumnya tentu ada pergerakan manusia ke benua Australia yang diperkirakan terjadi sekitar 40.000 tahun sampai dengan 45.000 tahun yang lalu menggunakan bentuk transportasi maritim. Ya. Jadi tahun 3500 sebelum Masehi, penemuan roda sebagai cikal bakal transportasi modern. Kemudian 350 sebelum Masehi, kapal pertama sekali dikembangkan. Kemudian 2000 tahun sebelum Masehi sudah digunakan oleh manusia untuk transport. 770 sepatu kuda digunakan untuk pertama kali. 1492 Leonardo da Vinci membuat lebih dari 100 gambar rancangan pesawat terbang. 1620 Cornelis Drebbel membuat kapal selam pertama. 1662 Blaise Pascal menciptakan bus angkutan umum pertama yang ditarik kuda melayani trayek tetap, berjadwal, dan penetapan sistem tarif. 1769 mobil pertama yang digerakkan dengan mesin uap. 1783 kapal uap praktis pertama dikembangkan oleh Marquis Claude Francois de Javois de Alabamas yang menggunakan roda kayu. 1790 sepeda pertama kali ditemukan dan digunakan.
Ini ada gambar bukti keberadaan transport pada zaman dahulu kala. Sudah ada kapal, ya, sudah ada gerobak, ya. Dari gambaran di atas jelas terlihat dalam kehidupan manusia, kuda merupakan salah satu moda transportasi yang paling penting dan penggunaannya masih tetap saja masih kita lihat dalam kehidupan modern kita. Kuda banyak tercatat dalam sejarah dalam bentuk tunggangan ataupun kereta kuda yang banyak ditemukan dalam relief-relief yang merupakan fakta sejarah. Kemudian kita lanjut dengan perkembangan transportasi pada masa industrialisasi. Perkembangan transport setelah zaman industrialisasi berjalan dengan sangat cepat. Inovasinya berkembang sangat cepat. Demikian juga penggunaan transport berjalan dengan sangat cepat. Dimulai dengan penerapan mesin uap untuk angkutan kereta api dan kapal laut. Kemudian disusul dengan diketemukannya mesin dengan pembakaran. Dalam penemuan selanjutnya yang sangat mempengaruhi sistem transportasi adalah dengan dikembangkannya turbin gas yang kemudian menjadi turbojet yang digunakan di dalam pesawat terbang. Di transportasi laut, penemuan yang spektakuler adalah dengan pengembangan bahan nuklir dan banyak digunakan dalam kapal selam. Kita lanjutkan. Ini terlalu ke belakang ini. Kita lanjutkan. Pada tahun 1801, lokomotif uap pertama yang dikemukakan oleh Richard Trevithick yang kemudian disempurnakan oleh George Stephenson. Kemudian 1858 Jean Lenoir mengembangkan mobil pertama yang digerakkan dengan mesin dengan pembakaran dalam. 1867 sepeda motor pertama yang digerakkan dengan bahan bakar. 1879 Wemer of Siemens merancang dan mengembangkan kereta api listrik yang pertama. 1885 Benz membuat kendaraan produksi pertama. 1899 Ferdinand von Zeppelin menerbangkan pesawat balon udara pertama. Orville 1903 Orville and Wilbur Wright pada 17 Desember 1903 membuat penerbangan pertama. Kemudian disusul 1908 Henry Ford menerapkan sistem produksi ban berjalan untuk pembuatan mobil secara massal. Kemudian 1926 roket pertama bahan cair diluncurkan. 1932 pemerintah Jerman membangun jalan bebas hambatan pertama. 1939 pesawat terbang pertama Jerman dilepas landas.
atau diterbangkan atas dasar desakan turbin yang dibuat Hans von Ohain di tahun 1936. Yang 1992 pemerintah Jerman membangun tadi ya bebas hambatan pertama, jalur bebas jalan hambatan. Kemudian tadi yang 39 diterbangkan desain turbin. Kemudian 42 helikopter yang diproduksi oleh Igor Sikorsky 1947, pesawat supersonik pertama diterbangkan. Kemudian 1953 kapal yang digerakkan dengan nuklir pertama diluncurkan. Permasalahan yang timbul dengan perkembangan transportasi di era industrialisasi adalah jumlah penggunaan energi yang luar biasa, di mana hampir seluruh moda angkutan menggunakan energi fosil. Pembakaran energi fosil pada transport modern pada gilirannya akan mengeluarkan emisi gas buang, di mana sebagian besar dari emisi gas buang tersebut berupa gas rumah kaca yang pada gilirannya mengakibatkan pemanasan global. Oleh karena itu, belakangan ini diupayakan untuk mencari energi alternatif yang tidak mencemari lingkungan, mengalihkan transportasi kepada transport yang ramah lingkungan. Sekarang kita pada sejarah perkembangan transportasi di Indonesia. Kendaraan bermotor pertama hadir di Indonesia tahun 1893. Orang pertama yang memiliki kendaraan bermotor di Indonesia adalah orang Inggris, John C. Potter, yang bekerja sebagai masinis pertama di pabrik gula Umbul, Purbolinggo, Jawa Timur. Potter memesan langsung sepeda motornya ke pabriknya Heidelberg und Wolmulder di Munchen, Jerman. Potter pun satu-satunya orang yang menggunakan kendaraan bermotor di wilayah Indonesia, ya, di Museum Negeri pada saat itu. Toyota Kijang bak terbuka dipamerkan di pavilion Toyota di arena Jakarta Fair tahun 75. Toyota Kijang generasi pertama diluncurkan tahun 1977. Bertahan hingga 4 tahun. Pada tahun 81 lahir pula Toyota Kijang generasi kedua. Dan pada tahun 1986 lahir Toyota Kijang generasi ketiga, sedangkan Toyota Kijang generasi keempat muncul tahun 96. Ini contoh-contoh gambarnya. Ini adalah kendaraan tempur buatan Pindad. Ada medium tank, ada beberapa alutsista baru. Anda bisa melihatnya. Kemudian juga ada kendaraan taktis, ya. Nah, ini relief perahu bercadik di Candi Borobudur. Sudah ada pada saat itu, ya. Kemudian kapal kayu pinisi telah digunakan di Indonesia sejak beberapa abad yang lalu. Diperkirakan kapal pinisi sudah ada sebelum tahun 1500-an. Menurut naskah Lontarak, Babat Lalagaligo pada abad ke-14, pinisi pertama kali dibuat oleh Saweri Gading
putra mahkota Kerajaan Luwu untuk berlayar menuju Tiongkok. Hendak meminang putri Tiongkok yang bernama Wi Chudai. Sawari Gading berhasil ke Tiongkok dan memperistri putri Wi Chudai. Setelah beberapa lama tinggal di negeri Tiongkok, Sawari Gading kembali ke kampung halamannya dengan menggunakan pinisi ke Luwu. Menjelang masuk perairan Luwu, kapal diterjang gelombang besar dan pinisi terbelah 3 terdampar di desa Ara, Tanah Beru, dan Lemo-Lemo. Masyarakat ketiga desa tersebut kemudian merakit pecahan kapal tersebut menjadi perahu yang kemudian dinamakan sebagai pinisi. Perusahaan pelayaran pertama didirikan di Indonesia pada tahun 1890 oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu perusahaan pelayaran KPM Koninklijke Paketvaart Maatschappij dan merupakan satu-satunya perusahaan yang oleh pemerintah Belanda diberikan hak monopoli di bidang pelayaran Indonesia. KPM tadi ya. Ini kapal selam buatan PT PAL. Ada penataran angkutan laut. Ini kapal frigat buatan Indonesia oleh PT PAL. Ya, di Surabaya. Kemudian pesawat terbang jenis Antoinette diangkut ke Surabaya menggunakan kapal laut 18 Maret 1911. Giskaler, orang Belanda, mendemonstrasikan pesawat terbang tersebut di Pasar Turi Surabaya. Menjadi penerbang pesawat bermotor pertama di Indonesia. Demonstrasinya dilanjutkan ke Semarang, Jogja, dan Medan. Beberapa waktu kemudian Batavia dan Solo menyusul. Orang Belanda lain, Jan Hilgers, jadi orang Belanda keturunan Indonesia ini, mendemonstrasikan pesawat Fokker Skin terbang di Surabaya. Kemudian P.A. Kuzminski, orang Rusia, juga mendemonstrasikan pesawat Blériot Skla terbang di Batavia. Keduanya melanjutkan demonstrasi terbang di Semarang. Melihat adanya prospek yang baik bagi penerbangan sipil maupun militer di Indonesia, maka tahun 1 Oktober 1924 sebuah pesawat jenis Fokker F-7 milik maskapai penerbangan Belanda mencoba melakukan penerbangan dari bandara Schiphol Amsterdam ke Batavia. Sekarang namanya Belanda. Namanya Jakarta ya. Ini Fokkernya. Kemudian ada pesawat DC-3. Ya. Contoh-contoh pesawat zaman dulu. Kemudian PT Dirgantara Indonesia adalah industri pesawat terbang yang dimiliki Indonesia. Didirikan pada 26 April dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio. B.J. Habibie sebagai presiden direktur yang kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada 11 Oktober 1985 setelah direstrukturisasi. IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000. Jadi Nurtanio adalah bapak perintis
industri pesawat terbang di Indonesia. Ini di Gantara Indonesia yang menjadi subkontraktor untuk industri pesawat terbang besar di dunia seperti Boeing, Airbus, General Dynamics, Fokker, dan sebagainya. Pesawat CN-235, pesawatnya Korea Selatan. Kemudian pesawat C-295, CN-235 versi jumbo ini. Kemudian sejarah perkeretaapian Indonesia. Kehadiran kereta api di Indonesia diawali dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan kereta api di Desa Kemijen 17 Juli tahun 1864 oleh Gubernur Hindia Belanda Mr. L.A.J. Baron Sloot van der Bijl. Ya, pembangunan diprakarsai oleh Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada tanggal 10 Februari tahun 70. Ya. Menghubungkan kota Semarang, Surakarta, kemudian berkembang menjadi itu cuma 110 km, kemudian berkembang menjadi 3.338 km pada tahun 1990. Kemudian sampai dengan tahun 1939 paling panjang kereta api Indonesia mencapai 6.811 km dengan teknologi yang seadanya. Salah satu rute jalur KA yaitu antara Kota Muaro dan Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang memperkerjakan 27.000 orang. 25.000 diantaranya adalah romusa. Jalan yang melintasi rawa, perbukitan, serta sungai yang deras arusnya ini banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro dan Pekanbaru. Inilah Museum Kereta Api Ambarawa, Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah ya. Ada pengangkut bahan bakar. Kemudian kereta penumpang adalah sarana untuk mengangkut penumpang, sedangkan untuk mengangkut barang disebut gerbong, sedangkan untuk mengangkut disebut gerbong ya, sedangkan yang untuk mengangkut barang cair disebut sebagai ketel. Sejak dahulu kereta dibuat secara lokal dengan sasis dan rangka baja, sedangkan bodi dibuat dari kayu. Kelas kereta dibedakan jenis kursi dan jumlah kursi per keretanya. Kemudian pasca kemerdekaan, selanjutnya perusahaan kereta api diambil alih oleh Angkatan Muda Kereta Api (AMKA). Pada tahun 1953 terjadi pemindahan era lokomotif uap ke lokomotif diesel pada masa itu. Lokomotif CC200 didatangkan dari Alco GE Amerika Serikat ke Indonesia, kemudian disusul dengan beberapa lokomotif diesel elektrik hidrolik seperti BB200, BB300 serta D300.
Kemudian Perkereta-apian Indonesia diganti oleh perusahaan Jawatan Kereta Api PJKA pada tahun 1977 sampai 78 dan 1983. Kemudian lokomotif CC 201 dan BB 203 generasi pertama dan kedua mulai diimpor dari GE Transportation. CC 201 adalah lokomotif yang sangat diandalkan pada masa itu karena berpengalaman menarik segala jenis KA mulai dari eksekutif bisnis maupun ekonomi. Pada tanggal 2 Agustus 1990 PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api Perumka. Zaman Perumka biasa disebut zaman merah biru karena semua cap lokomotif yang dioperasikan secara komersil menjadi merah dan biru dengan logo Perumka putih di depan dan belakangnya. Pada tahun 1995 lahir kereta eksekutif Argo buatan Penta Inka Madiun yang bernama Argo Bromo dan Argo Gede. Semua kereta disebut di eksekutif dicat putih atau abu-abu dengan garis biru tua dengan logo PT KAI di kiri dan Departemen Perhubungan di kanan. Selain itu diimpor pula CC 203 dari pabriknya GE Transportation langsung. Kemudian pada tahun 2006 hingga 2011 buatlah lokomotif CC 204 batch 2. Pada tanggal 28 September kereta CC 205 dan CC 06 diimpor ke Indonesia. Ini program kereta api cepat Indonesia. Perkembangan moda transportasi di Indonesia. Dari mulai angkot, becak, sepeda motor, ya. Demikian saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktunya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.